Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat Kristus sekalian dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, kita bertemu dalam program Ruang Doa Siang untuk edisi hari ini. Hari ini adalah hari Senin tanggal 12 Agustus 2024. Beberapa hari lagi kita akan memperingati atau merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Oke, di awal tadi kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Korintus 3 ayat 2. 2 Korintus pasal 3 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Sahabat Kristus, saat ini jarang sekali atau hampir tidak ada ditemukan orang yang menulis atau membaca surat pribadi. Surat yang bersifat pribadi sudah digantikan oleh media sosial yang begitu marak belakangan ini. Orang bisa memberi kabar atau menceritakan sesuatu melalui media WA, email, atau Instagram, dan sejenisnya. Dulu, periode tahun 80-90-an, kedatangan petugas pos sangat menggembirakan karena membawa surat yang ditunggu-tunggu. Surat menggambarkan keadaan seseorang yang bisa dibaca oleh orang lain dengan jelas, lugas, dan terbuka. Demikian juga Rasul Paulus menggambarkan keberadaan kita sebagai pengikut Kristus seperti sebuah surat. Kehidupan kita akan mudah dibaca oleh orang lain. Apakah sejalan dengan kebenaran firman Tuhan atau kita hidup semaunya sendiri? Apakah kita taat pada Kristus atau hidup dalam dosa? Sahabat Kristus, seperti sebuah surat yang terbuka. Orang melihat kehidupan kita secara transparan tanpa ada yang ditutupi. Oleh karena itu, saatnya kita menjaga perkataan kita. Apakah mengeluarkan kata-kata yang manis atau perkataan kita menusuk jantung orang lain. Demikian juga tingkah laku kita. Apakah menjadi berkat atau membuat orang lain tersandung. Anda dan saya merupakan surat terbuka, surat yang bisa dibaca oleh orang lain. Kalau disesuaikan dengan masa-masa ini, bisa jadi kita ini seperti radio yang bisa didengar, televisi yang bisa dilihat, dan masakan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Apakah karakter kita sejalan dengan kebenaran firman Tuhan? Orang lainlah yang menilai dan menikmatinya. Saatnya kita menunjukkan diri sebagai pengikut Kristus melalui perilaku kita yang diakan nama Tuhan. Sahabat Kristus, kita inilah surat terbuka yang bisa dibaca dan dilihat orang lain tanpa ada yang ditutupi. Tidak ada pilihan lain selain menjadi berkat melalui perkataan dan perbuatan kita. Ya, puji Tuhan, itu sharing firman Tuhan kita untuk edisi kali ini, yaitu mengenai keberadaan kita sebagai surat terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain di luar Kristus. Dan mereka akan melihat apakah hidup kita sejalan dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Oke, kita akan masuk dalam doa untuk pergumulan. Kali ini ada pokok doa yang masuk, dua orang. Yang pertama dari Ibu Rosi. Rosi menyampaikan pergumulannya yaitu mengenai suami beliau. Pergumulan saya itu mengenai suami saya, Pak. Tapi yang saya jalani saja, saya serahkan pada Tuhan Yesus. Kekuatan saya itu dari Tuhan. Karena suami belum tobat, masih mengikuti cara hidup dunia. Suami beliau bernama Maximus Beremali. Nah, dari beliau berasal dari Atambua, Kupang, Provinsi NTT. Oke, kita berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa untuk Ibu Rosi dalam kehidupan berkeluarga bersama suami beliau, yaitu Bapak Maximus Beremali.
Kami berdoa, hamba berdoa bersatu hati dengan anak-anakmu yang menyaksikan tayangan ini. Karena hati yang mengasihi Tuhan ada pada Bapak Maximus Belimari. Diubahkan karakter-karakternya yang jelek, diubahkan karakter-karakter yang menuruti cara hidup dunia, diubahkan karakter-karakternya yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus ada pertobatan. Tuhan jamah hati beliau menjadi seorang suami bertanggung jawab pada keluarga, seorang suami yang hidup dengan benar, seorang suami yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tidak lagi mengikuti cara hidup dunia yang semaunya sendiri, yang egois, atau yang menjauh dari kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati, dan Tuhan membuat keluarga ini mengalami sukacita. Sebab Tuhan Yesus lah yang mempersatukan, Tuhan juga yang membuat keluarga ini berjalan dengan indah, aman, dengan harmonis, dan penuh damai sejahtera. Puji Tuhan. Pokok doa berikutnya yang masuk ke WA kami, yaitu dari Ibu Keti. Beliau di Banjar, Jawa Barat. Salam Pak Ogi, mohon dukungan doa untuk Erik yang mulai KKN di Kintamani, Bali selama 40 hari. Tuhan kiranya menyertai dan melindungi Erik dari segala yang tidak baik. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Erik dalam program KKN, kuliah kerja nyata yang diikuti dia dalam program kuliahnya ya Tuhan. Dia KKN di Kintamani, Bali selama 45 hari. Dalam nama Yesus perlindungan Tuhan dinyatakan. Penyertaan Tuhan selalu ada pada Erik hari demi hari. Pemeliharaan Tuhan tidak akan membuat dia berkekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan menyertai dari awal sampai pelaksanaan hingga selesainya semua bisa dia ikuti dengan baik, dia diberikan kesehatan juga dan keterampilan yang baik untuk bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Berkatilah dia selama KKN juga untuk masa-masa akhir perkuliahannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kalau ada di antara Anda yang rindu untuk didoakan bersama, uh, Anda boleh tuliskan pokok doa di kolom komentar. Tim kami akan berdoa untuk pergumulan yang Anda hadapi, dan juga bisa menuliskan di uh, nomor-nomor yang kami sampaikan, media-media yang kami sampaikan, ada nomor WA yang kami tuliskan di layar monitor, bisa juga di email atau DM kami di Instagram. Oke, berikutnya adalah kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Pada hari ini kita akan berdoa untuk persiapan upacara kemerdekaan di IKN, Ibu Kota Nusantara. Kiranya semua persiapan terjadi dengan paripurna. Tidak banyak kendala yang dihadapi dan para petugas diberikan kesehatan hingga pelaksanaan upacara terselesaikan dengan baik. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bersatu hati untuk pelaksanaan upacara kemerdekaan 17 Agustus nanti Tuhan di IKN, Ibu Kota Nusantara, yang sekarang ini sedang mulai digunakan ya Tuhan untuk upacara bendera pertama kalinya. Hamba berdoa, kami semua berdoa. Semua persiapan terjadi dengan baik, terjadi dengan paripurna. Tidak ada satu hal pun yang menjadi kendala yang tidak bisa diatasi. Dalam nama Yesus, segala kesulitan boleh kita selesaikan. Tuhan berkati para petugas yang terlibat sebagai apapun ya Tuhan, kiranya memberikan kesehatan yang prima, daya terampil untuk menjalankan tugas, dan berdoa untuk cuaca yang ada baik, tidak hujan, dan tidak ada kendala apapun. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau turut campur tangan dalam upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun ini. Memberkati juga para pemimpin kami, Pak Presiden dan Wakil Presiden, Pak Joko Widodo, dan Pak Maruf Amin, dan staf beliau, para menteri yang terlibat, dan berkati ya Tuhan, semuanya boleh mengikuti dengan baik, apakah yang di IKN, di Kalimantan Timur, atau yang di Jakarta Tuhan, karena semua terkoneksi dengan baik, tidak ada satu kendala pun yang tidak bisa terselesaikan. Para petugas paskibraka diberikan kekuatan, diberikan keterampilan, diberikan kesehatan yang baik, dengan juga para peserta upacara, undangan-undangan, dan juga uh,
para petugas keamanan Tuhan dari berbagai tingkatan, dari berbagai level, dari berbagai angkatan juga, dan berdoa akan melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Diberkatilah upacara bendera tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. Tuhan Yesus turut campur tangan, Tuhan Yesus hadir, dan semua terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan berlaku atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari buka kedua tangan. Terimalah berkat Abraham adalah berkat kekayaan. Terimalah berkat Ishak adalah berkat mujizat. Dari yang tidak ada menjadi ada. Terimalah berkat Yakub yang adalah berkat perubahan karakter. Dari seorang yang jahat, penipu, dipakai oleh Tuhan menjadi seorang yang luar biasa. Seorang tentara Allah. Yakub menjadi Israel. Kita terima semuanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian program Ruang Doa Siang untuk edisi kali ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai kali sakit. Tuhan Yesus memberkati.